Kamu apakan istriku? Penjahat yang menghadang polisi itu sedikit termenung. Bagaimana mungkin rekannya bisa terpental seperti itu? Wahyu tidak tinggal diam, dia langsung menghadiahkan mogem mentah ke arah wajah penjahat itu. Secara ajaib penjahat itu terpental dan langsung tidak sadarkan diri. Mati koe! Satu penjahat yang tersisa meneriakkan kalimat itu dan nekat membacokkan celuritnya ke arah Wahyu. UHG! Penjahat itu terpental juga sama seperti temannya. Weh, kamu benar-benar nekat, kata Wahyu. Wahyu tanpa ampun langsung meninju penjahat itu sama seperti temannya tadi. Ayo cepat! Cepat bantu masnya buat ngenahan penjahat itu. Melihat kedua penjahat yang kebal tembak itu lumpuh dengan sekali serang oleh Wahyu, komandan yang membawa regu itu segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap kedua orang penjahat ini. Lapor, kedua penjahat telah ditangkap. Barang bukti beberapa kardus narkoba telah disita. Unit polisi terdekat dan ambulans segera kemari. Salah seorang polisi tampak membawa HT kemudian mengabarkan untuk unit polisi terdekat dan ambulan untuk datang. Penangkapan ini melibatkan sedikit kecelakaan dan percobaan penyanderaan oleh para penjahat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan uni medis. Sementara itu, Wahyu masih berdiri dengan sangat heran kepada dirinya sendiri. Dia masih tidak percaya hanya dengan 2 pukulan yang tidak begitu keras, dia bisa melumpuhkan penjahat yang bahkan peluru saja tidak bisa menembusnya. Akhirnya komandan itu datang ke arah Wahyu. Tentu saja komandan itu masih mengenakan pakaian lapangan lengkap dengan helm dan rompi anti peluru. Setelah Wahyu amati, komandan itu dan beberapa anak buahnya mempunyai sedikit perbedaan dalam seragam, meskipun identik. Barulah Wahyu menyadari mereka adalah tim gabungan dari BNN dan polisi. Mas, saya dan segenap BNN dan Polri mengucapkan ribuan terima kasih untuk Anda. Kalau tidak Anda bantu, kami tidak mungkin bisa menangkap penjahat pengedar narkoba ini, kata komandan itu. Wahyu mengangguk. Baru kali ini dia faham bahwa kedua orang ini adalah buronan pengedar narkoba. Niu, niu, niu. Sebuah suara sirine terdengar memenuhi tempat itu. Tidak lama kemudian mobil polisi, truk TNI, mobil ambulan berdatangan dan mulai membersihkan tempat kejadian perkara. Wahyu menghela nafas. Iya Pak, aku juga nggak sengaja bisa ngelahkan mereka berdua, kata Wahyu dengan jujur. Hah? Komandan itu sedikit bingung. Kenapa nada suara Wahyu tampak seolah ini sesuatu yang benar-benar tidak disengaja? Tidak sengaja bisa mengalahkan 2 orang sakti mandraguna? Apakah benar rumor orang-orang bila semakin hebat dan sakti seseorang, orang itu semakin tidak ingin menampakkan diri dan tidak ingin pengakuan? Komandan itu semakin menghormati Wahyu. Nama saya Jackie Mas, panggil saja Jackie, nggak usah pakai gelar segala. Kalau boleh tahu siapa nama Mas? Tanya komandan Jackie. Saya Wahyu, Pak, kata Wahyu. Jangan panggil Pak, panggil saja Jackie, kata komandan Jackie. Jackie sendiri tidak mungkin untuk melewatkan berkenalan dengan seseorang yang sakti seperti Wahyu ini. Apabila Jackie bisa menjalin hubungan yang baik dengan Wahyu, maka dia bisa meminta bantuan Wahyu untuk membantunya menghadapi berbagai komplotan pengedar yang sulit ditangkap karena sakti. Sebuah rahasia umum, banyak penjahat yang memiliki ilmu kesaktian. Perlu diketahui, sebagai seorang komandan yang memimpin operasi ini,
Jackie pasti akan mendapatkan penghargaan yang sangat besar, bonus besar, dan kenaikan pangkat karena telah berhasil menangkap kedua penjahat dan banyak sekali barang bukti narkoba di dalam mobil. Ini semua karena Wahyu. Namun Wahyu sama sekali tidak mengetahui pikiran Jackie. Saat ini Wahyu menyadari bahwa bis yang dia tumpangi mulai diberikan garis polisi. Banyak tim forensik yang datang dan mulai mengambil barang bukti yang ada di mobil. Bahkan kemacetan juga mulai terjadi karena jalan ini merupakan jalan satu-satunya penghubung ke kota Malang via Batu. Ekspresi Wahyu tiba-tiba berubah secara drastis ketika mengingat tentang istri dan anak sematawayangnya. Dia telah lama berada di Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan pesugihan. Kali ini saat dia hendak bertemu dengan anak dan istrinya, kenapa ada penghalang seperti ini? Wahyu benar-benar khawatir apabila Antono dan Pramono malah berbuat yang aneh kepada istri dan anaknya. Tanpa bicara dengan Jackie yang ada di depannya, Wahyu berjalan dengan gelisah untuk menuju ke kota Malang. Ide Wahyu sangat simpel. Saat ini terjadi kemacetan parah, pastinya ada bus dari arah kota Malang yang hendak berbalik arah dan kembali ke kota Malang. Wahyu ingin menumpang bus itu. Jackie terkaget, kenapa Wahyu tampak begitu gelisah dan pergi begitu saja dari hadapannya. Perlu diketahui bahwa biasanya apabila ada orang biasa yang bertemu dengan dirinya, biasanya yang mengakhiri pembicaraan adalah Keki, karena orang biasa sungkan kepada Jackie. Karena Wahyu begitu berani, maka Jackie semakin yakin bahwa Wahyu ini adalah orang sakti yang mencoba untuk rendah hati. Mas Wahyu mau kemana? Nanti kita harus press conference dulu, akan ada penghargaan dari markas besar, kata Jackie. Wajah Wahyu menjadi sangat tidak sedap. Bagaimana Wahyu bisa memikirkan tentang press conference, penghargaan, atau apa itu lainnya, sedangkan istri dan anaknya tidak diketahui nasibnya? Bagaimana apabila Antono dan Pramono berbuat jahat kepada istri dan anaknya? Ambil saja penghargaan, atau apa itu, Pak? Aku nggak butuh, kata Wahyu dengan nada yang tidak senang. Aku harus ketemu sama keluargaku terlebih dahulu, kata Wahyu sambil mulai berlari untuk mendapatkan bisa. Jackie sedikit tersentak. Dia menyadari bahwa sepertinya dia salah bicara. Jackie berlari dan mengejar Wahyu. Mas, bagaimana kalau aku antar saja? Pakai mobil polisi lebih gampang nerobos macet dan lebih cepat sampai, kata Jackie. Barulah pada saat itu Wahyu berhenti. Ayo Pak, segera berangkat, kata Wahyu dengan serius kepada Jackie. Setelah itu, Jackie menyuruh untuk dua anggotanya menyiapkan mobil. Mereka berempat yang mulai menerobos kemacetan itu dan menuju ke kota Malang. Niu, niu, niu. Suara sirine polisi benar-benar efektif untuk menerobos kemacetan. Dengan sekejap saja Jackie, Wahyu, dan kedua anak buah Jackie telah tiba di kota Batu. Yang menyetir mobil itu adalah anak buah Jackie. Di kursi depan juga anak buah Jackie. Sedangkan di kursi tengah ada Wahyu dan Jackie. Jackie melihat dengan jelas risi kekhawatiran yang muncul dari wajah Wahyu. Jackie faham pada saat ini ada sebuah kejadian yang sedang menimpa keluarga Wahyu. Jackie sendiri tidak berani untuk bertanya atau mempertanyakan apa yang dialami Wahyu. Alhasil pada saat ini suasana menjadi sangat hening. Mobil polisi itu akhirnya memasuki kota Malang. Tepat sebelum terminal Landung Sari mobil itu belok kanan.
Mobil itu lewat gelandungan untuk menghindari kemacetan yang tidak perlu. Niu, niu, niu. Akhirnya mobil itu dengan cepat tiba di Kelurahan Merjosari, tempat rumah Wahyu berada. Ketika mobil polisi dengan sirina itu belok ke gang rumah Wahyu, Wahyu melihat betul segerombol preman yang beranggotakan 20-an preman sedang berdiri di depan rumahnya. Tampak istrinya Emi dan anaknya Salsa yang berusia 6 tahun terlihat terkulai di depan rumah sambil menangis. Ketika mobil polisi itu berhenti, Wahyu langsung turun dan berteriak dengan lantang. "Bajingan kamu, Antono! Kamu apakan istriku?" Menangis dalam pelukan. "Loh!" Antono yang memakai baju merah sangat kaget mobil polisi itu berhenti di depannya. Alangkah lebih kagetnya lagi ketika yang keluar dari mobil itu adalah Wahyu.